Saudara pimpinan DPR Adis Kadir bilang gaji anggota DPR RI tidak naik selama 15 tahun lamanya. Hanya ada kenaikan nilai beberapa tunjangan saja. Tapi yang menjadi sorotan publik kemudian tunjangan rumah anggota DPR mencapai 50 juta rupiah per bulan. Dengan total take home pay atau gaji keseluruhan yang diterima anggota DPR per bulannya ini mencapai 100 juta rupiah. Besarnya gaji DPR ini tentu saja jadi polemik di tengah penghematan dan juga efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sudah tepatkah kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR ini? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya sudah hadir ke studio, ada peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau dari Formapi. Sudah ada Bung Lusius Karus. Selamat pagi Bung Lusius. Pagi, Adistia. Ya, kemudian juga ada pakar kebijakan publik, Bung Agus Pambagio. Selamat pagi. Pagi. Iya, sebenarnya kami juga sudah berusaha nih sejak malam sampai pagi ini Pak Agus dan juga Pak Lusius untuk menghubungi sejumlah anggota DPR, bahkan ada banggar DPR untuk berdialog di pagi hari ini. Wakil-wakil rakyat kita di Senayan membahas soal bagaimana kenaikan tunjangan mereka, tapi tampaknya belum bersedia begitu ya. Tapi apa? Kita tetap harus melakukan dialog kita di pagi hari ini soal bagaimana kenaikan tunjangan wakil rakyat. Saya mengatakan wakil rakyat yang terhormat, bahkan kalau dikatakan take home pay-nya bahkan 100 juta rupiah. Bung Lusius Karus dari Formapi, Anda melihat sudah tepatkah ini dilakukan dan sejauh mana dengan kinerja anggota DPR? Sudah beriring dan juga sejalan tidak kenaikan tunjangan DPR dengan hasil-hasil kinerja anggota DPR kita yang terhormat? Ya, saya kira sih kalau kemudian dikomparasikan dengan kinerjanya itu disitulah soalnya gitu ya. Ketika kita mendengar tadi kenaikan tunjangan atau take home pay DPR lebih dari 100 juta rupiah per bulan gitu ya. Lalu kita membandingkan itu dengan apa yang kemudian diberikan oleh DPR kepada publik atau kepada rakyat gitu ya. Sebagai bukti bahwa duit yang diberikan oleh negara ke anggota DPR itu ada gunanya gitu ya. Yang kita lihat justru kenaikan tunjangan, baik tunjangan perumahan maupun tunjangan-tunjangan yang lain, itu tidak berbanding lurus dengan apa yang kemudian ditunjukkan oleh DPR melalui kinerja mereka gitu ya. Saya melihat yang paling mudah itu di pelaksanaan fungsi legislasi gitu. Di tahun 2025 ini DPR itu punya target RUU prioritas berjumlah 42 RUU gitu ya. 42 RUU prioritas. Betul. Yang baru dihasilkan? Betul, itu rencana targetnya gitu ya. Yang dihasilkan sampai sekarang itu baru satu dari 42 RUU itu gitu ya. Luar biasa. Ibu Puan kemarin memang menyebut ada 14 RUU, tapi kan kita tahu ada 10 RUU tentang kabupaten, kota, dan provinsi. Itu RUU kumulatif terbuka gitu ya. Jadi yang betul-betul kemudian jadi politik legislasi DPR itu yang bisa dihasilkan di 8 bulan pertama tahun 2025 ini baru satu RUU, yaitu revisi Undang-Undang TNI. Itu pun prosesnya kita tahu semua, substansinya juga sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi di pelaksanaan fungsi legislasi saja kenaikan tunjangan ini tidak menunjukkan ada korelasinya gitu ya, bahwa semakin tunjangan ini diberikan kepada DPR dengan angka yang cukup fantastis, kemudian banyak tunjangan lain juga yang ikut naik seperti tunjangan beras, bensin, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali subsidi yang kemudian diterima oleh anggota DPR dengan jumlah yang fantastis, tapi saat yang sama mereka tidak bisa membuktikan ke publik bahwa tunjangan-tunjangan itu punya dampak pada kinerja mereka. Yang justru kita lihat tunjangan yang semakin meningkat atau bertambah itu membuat mereka malas, membuat mereka manja gitu ya. Karena kan kemanjaan, kemalasan itu yang kemudian bisa dijelaskan dengan hasil hanya satu dari 42 RUU itu yang bisa disahkan di 8 bulan pertama tahun 2025 ini. Termasuk gitu. Juga yang jadi sorotan adalah ada tunjangan rumah kalau tidak salah. Betul. Merupakan dana kompensasi begitu ya. Karena memang perumahan di Kalibata memang tidak bisa ditempati begitu ya. Kemudian ada tunjangan beras. Jadi menurut Anda ini tidak berkorelasi, sangat tidak berkorelasi dengan kinerja DPR yang dari 42 targetnya begitu ya, RUU prioritas tahun baru 2005. Satu yang dihasilkan. Yang disahkan oleh DPR. Ya betul, saya kira tunjangan perumahan itu juga sejak awal saya kira kita sudah menolak ya. Sejak diusulkan di akhir tahun 2024 lalu, tunjangan perumahan yang
akhirnya baru ketahuan jumlahnya 50 juta gitu ya. Sebelum-sebelumnya kan diperkirakan tunjangan perumahan ini hanya 30 sampai 50 juta dibilang waktu perencanaannya. Setelah kemudian rencana itu heboh ditolak oleh publik di akhir tahun 2024, tidak kedengaran lagi apakah ini kemudian jadi diberikan ke anggota DPR atau tidak gitu ya. Ternyata di 1-2 hari terakhir ini baru terkonfirmasi gitu, rumah dinas yang ada di Kalibata dan Ulu Jami itu sudah dikembalikan kepada negara. Sebagai gantinya kemudian DPR atau anggota DPR itu menerima tunjangan pengganti rumah dinas sebesar 50 juta per orang per bulan. Itu kalau dihitung setahun, DPR itu menghabiskan sekitar 1,7 triliun gitu ya untuk tunjangan perumahan bagi anggotanya. Dan ada yang kemudian membandingkannya itu kalau dana segitu dipakai untuk menggaji guru, itu bisa menggaji guru atau dosen sampai 36.000 gitu. Tentu itu angka yang sangat fantastis gitu ya. Jadi ada 36.000 guru yang bisa dihidupi oleh dana yang kemudian dipakai oleh DPR untuk tunjangan perumahan mereka. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, sudah diberikan fasilitas mewah-mewah, mahal gitu ya. Tapi kemudian tidak berkorelasi dengan kinerja yang ditunjukkan. Itu sungguh menyakitkan. Apalagi kita tahu sendiri ada banyak sekali situasi yang membuat kita kemudian rasa prihatin belakangan ini gitu ya. Cerita terakhir bagaimana seorang anak di Sukabumi yang akhirnya meninggal dunia gitu ya karena cacingan gitu ya. Itu sesuatu yang sangat ironis. Gitu. Kita bicara soal dana yang diterima oleh anggota DPR, dana sia-sia jadinya gitu ya, karena kemudian tidak ada dampaknya gitu, ya, untuk apa yang kemudian bisa ditunjukkan DPR kepada publik. Gitu. Saya ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, dari kacamata Anda sebagai pakar kebijakan publik begitu, sudah tepatkah kemudian pemerintah begitu ya menaikkan tunjangan untuk para anggota dewan kita yang terhormat di Senayan di tengah begitu ya, kita tahu pemerintah pusat katanya mau efisiensi, katanya efisiensi anggaran, katanya keuangan fiskalnya lagi diperketat begitu ya, bahkan belanja daerah juga lagi dibatasi. Kok sedikit kontradiktif ya? Ini bukan kontradiktif, ini sih gila ini. Ini kebijakan gila menurut saya. Karena begini loh, masyarakat itu sedang ditekan di daerah-daerah, saya baru kembali dari daerah-daerah yang meskipun bukan anggota DPR. Itu mereka kesulitan karena dana imbangan, dana dari pemerintah pusat itu tidak ada lagi. Banyak bekas bencana tidak bisa diapa-apakan yang di Kabupaten Luwu dan sebagainya itu kan banjir, terus batu-batu, sekarang kalau hujan sedikit banjir tidak bisa dan dana APBD itu 50% habis buat gaji. Kan ada beban CPNS, beban P3K dan sebagainya. Jadi menurut saya anggota DPR itu bukan untuk jadi anggota DPR itu tidak bisa orang miskin kan. Jadi ngapain dikasih? Ini sama saja ngasih bansos ke anggota DPR kan begitu. Ya beli bensin, kalau dia bisa beli mobil harganya 2-3 miliar, kenapa harus dikasih subsidi bensin? Mereka dana-dana ke daerah, dana-dana sudah banyak sekali. Tadi 100 juta itu hanya baru sebagian kan? Ya. Kan banyak sekali dana yang dia bisa pakai dan mereka bukan orang miskin sekali lagi. Kalau begini, saya khawatir ini teman-teman buruh, teman-teman nakes, teman-teman guru yang kemarin katanya dihina oleh Menteri Keuangan itu bisa menagih jatah saya mana karena mereka miskin. Mereka kan tidak sekaya anggota DPR. Untuk jadi anggota DPR harus kaya. Perkara duitnya dia ngutang dari mana itu urusan pribadi kan. Nah ini yang menjadi persoalan, kebijakan ini sangat tidak populer dan menyesatkan masyarakat karena semua disuruh berhemat, tetapi ini yang justru harus memikirkan kita hidupnya nyaman. Sudah nyaman kok. Loh, rumah itu kan 50 juta itu mungkin di Senayan situ kali ya, apartemen gitu ya. Kan mahal sekali. Dia bisa, dan sebagian besar kalau di Jakarta pasti sudah punya rumah, daerah juga sudah pasti punya, kan orang-orang politik ini sudah kemana-mana juga. Jadi menurut saya ini sebaiknya tidak dilanjutkan, karena masyarakat pasti akan marah dan ini nggak ada rasa empati dari pemerintah yang katanya mau berhemat. Oke, jadi Anda menyebutnya ini salah satu bentuk nirempati. Iya, ini insane menurut saya. Ini sakit jiwa. Ini ngapain sebenarnya? Orang katanya uang tidak ada. Kita masih harus hutang, masih defisit. Pertumbuhan di bawah 5. Kalau pertumbuhan di bawah 5 itu nggak usah ada Menteri Keuangan bisa jalan itu.
Ini kata almarhum kawan saya Faisal Basri, kalau pertumbuhan harus di atas 5, 7, 8 baru boleh ada Menteri Keuangan. Kalau begini kan bagaimana? Kita nggak tahu lagi harus seperti apa. Masyarakat di bawah juga sudah sangat menderita loh. Apalagi yang dampak dari bansos kemarin itu kan mereka menjadi cengeng, menjadi malas. Nah ini sekarang kasih bansos adalah anggota DPR. Memang gaji tidak naik, cukup lah. Tetapi masa ada biaya-biaya lain yang sebetulnya tidak usah naik pun mereka bukan orang miskin sekali lagi. Tapi katanya gajinya memang sudah tidak naik dari belasan tahun begitu. Inilah kemudian makanya tunjangannya dinaikin. Kalau menurut Pak Agus Pambagio, bagaimana dengan pernyataan ini? Iya, untuk jadi anggota DPR kan bukan untuk mencari lapangan pekerjaan kan. Kan mereka sudah tahu gajinya sekian. Masa berharap naik gaji kayak kita kerja di perusahaan saja. Jadi menurut saya gaji berapapun anggota DPR harus terima karena itu dia wakil rakyat yang harus membimbing, mensejahterakan kita, mengatur dengan baik. Sekarang baru tadi berapa? 1 ya dari 40 sekian. Itu kan kalau kita ujian nilainya Z itu bukan lagi F itu. Ya kan? Nah, tinggal sisa waktu tinggal berapa bulan? 4 bulan. Apa bisa menyelesaikan 40 sekian rancangan undang-undang? Jadi menurut saya lupakanlah. Kalau memang dipaksakan tambahan tunjangan itu rasanya pemerintah agak kurang sehat berpikirnya. Oke, tapi kemudian yang juga jadi pertanyaan saya kan setiap reses kan informasinya kan memang para anggota dewan yang terhormat ini kembali lagi ke dapil mereka, menemui konstituen mereka. Kan tidak gratis juga. Itu kan tidak gratis juga, harus ada. Apakah ini sepadan begitu? Dengan kenaikan tunjangan ini? Kalau ke daerah pasti ada lah, entah dari BUMN, entah dari apa, itu ada itu pemahaman saya ya, pengalaman saya. Jadi juga tidak 100% itu cukup. Kalau mau bilang cukup ya tentu karena sudah dibiasakan masyarakat di daerah waktu kampanye itu dengan uang, dengan segala macam, tentu harus dikasih uang. Ini kan yang dipersoalan. Biaya politik kita sangat mahal. Gitu ya. Jadi ketika selesai sudah masyarakat berharap ya yang dulu gua pilih kasih gua duit dong sekarang, jangan cuma waktu itu. Nah itu yang jadi mahal biaya politik ke daerah buat anggota DPR. Bagaimana Bung Lusius? DPR ini kan kalau lagi reses memang seharusnya kembali lagi ke dapil mereka, menemui konstituen mereka begitu. Ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan kenapa kemudian tunjangan dinaikkan begitu ya, untuk bisa menemui konstituen mereka walaupun memang kita tahu sudah ada dana aspirasi. Iya, sebenarnya nggak ada urusan gitu ya pulang reses lalu mereka menaikkan tunjangan untuk rumah gitu ya, karena kita tahu sendiri reses itu punya banyak lagi tunjangan turunannya gitu ya. Ada tunjangan dana resesnya, ada juga dana aspirasinya. Menurut Krisdayanti dulu jumlahnya sangat fantastis sampai 400 juta lebih untuk 5 kali reses dalam setahun gitu ya. Itu angka yang sangat luar biasa, apalagi kita tahu tidak semua anggota DPR juga menggunakan masa reses itu untuk kembali ke dapilnya. Banyak yang menggunakan masa reses justru untuk berlibur ke luar negeri gitu ya. Jadi laporan dana reses atau efektivitas reses ini pun masih jadi soal gitu ya, karena kita sendiri nggak pernah bisa mengakses laporan reses anggota DPR itu, apa saja yang mereka lakukan, siapa saja yang mereka temui, lalu aspirasi apa yang kemudian mereka ambil dari daerah pemilihannya gitu ya. Dan paling penting saya kira nggak ada urusannya masa reses itu dengan urusan penambahan tunjangan gitu ya, apalagi tunjangan perumahan maupun tunjangan bensin gitu ya. Reses itu sudah dibiayai sendiri dengan tunjangannya sendiri gitu. Jadi saya kira sih paling penting ada banyak kenaikan tunjangan yang dimiliki oleh DPR, dan itu tidak boleh kemudian menjadikan alasan gaji yang tidak naik selama berapa tahun itu jadi alasan tunjangan-tunjangan dimunculkan lalu dinaikkan gitu angkanya untuk yang tunjangan-tunjangan lama gitu ya. Gaji yang tidak naik itu kan memang karena ada peraturan pemerintahnya gitu ya. Ada undang-undangnya juga gitu, dan itu berlaku untuk semua pejabat negara gitu. Dan harusnya sih selama ini memang kita tidak terlalu banyak mempersoalkan soal gaji pokok anggota DPR gitu ya, karena kan ini istilahnya gaji pokok. DPR selalu menolak istilah tunjangan dengan kata gaji gitu, padahal semuanya kan
artinya dana pendapatan yang diterima oleh anggota DPR yang masuk ke rekening mereka gitu ya. Take home pay. Betul. Jadi soal istilah itu jadi tidak penting sebenarnya, tapi kita tahu betul ada uang masuk begitu banyak dalam rekening anggota DPR, bahkan mereka sendiri juga bingung untuk kemudian mengklasifikasi dana-dana yang masuk itu. Yang jadi soal kita itu ya tunjangan-tunjangan yang naik itu menjadi tidak relevan atau tidak urgent gitu ya. Ketika ada banyak persoalan lain yang harusnya didahulukan oleh DPR gitu loh, seperti yang dibilang tadi oleh Pak Agus gitu ya. Ada banyak persoalan di masyarakat yang mestinya justru kita andalkan DPR ini untuk memperjuangkannya gitu ya. Ada masalah kemiskinan, ada juga soal orang sakit seperti itu yang harusnya sih membutuhkan apa gitu respon DPR lebih cepat untuk kemudian melahirkan kebijakan untuk mengatasi semuanya itu. Yang kita saksikan kebanyakan fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh DPR seperti yang saya katakan di awal yang membuat mereka jadi obesitas gitu, jadi malas gitu ya untuk kemudian bekerja gitu, dan itu yang kita tidak harapkan sebenarnya dari tunjangan-tunjangan ini. Oke, bentuk transparansi apa yang bisa dilakukan oleh DPR begitu ya untuk bisa memberikan lagi, dalam arti kata begini, ini loh tunjangan-tunjangan ini kita gunakan lagi untuk ini, kembali lagi ke masyarakat. Selama ini apa yang bisa dilihat dari DPR? Apakah ada transparansi soal itu? Tapi jangan dijawab dulu, Bung Lusius Karus. Nanti kita akan temukan jawabannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjut dalam dialog kita, kami akan ajak Anda menyimak pernyataan Sekjen DPR Indra Iskandar yang tadi malam saudara hadir dalam program Sapa Indonesia Malam. Iskandar bilang, tunjangan rumah dalam bentuk tunai jauh lebih efisien dan terjamin dari segi akuntabilitas ketimbang fasilitas rumah yang dikhawatirkan bisa berpotensi terjadinya penyimpangan. Sebenarnya kalau kita ngomong teknis gitu ya, rumah ini sudah dikembalikan kepada negara gitu ya. Kemudian juga ada kewajiban negara untuk memenuhi hal-hal semacam itu gitu ya. Dan sebenarnya lembaga-lembaga tinggi lain juga semua tunjangan itu ada, cuma kalau di DPR kan ribut ya. Lembaga-lembaga lain damai-damai aja sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya, dan jumlahnya juga lebih besar sebenarnya. Jadi sebenarnya ini sudah sangat moderat. Kalau jadi pertanyaan-pertanyaan yang teknis semacam itu memang ini kan kita secara jujur juga harus katakan bahwa kondisi objektif dalam pengelolaan keuangan tuh antara rumah dengan diberikan dalam bentuk uang memang akuntabilitasnya lebih aman dalam bentuk uang, karena pemeliharaan rumah itu besar dan itu berpotensi memang ada fraud dan lain sebagainya gitu. Jadi fraudnya untuk maintenance-nya itu tadi? Ya kalau rumah itu kan bisa berbagai tafsir kan, intinya jumlah pemeliharaannya, yang diperbaiki seberapa besar segala macam gitu ya. Tentang kendalinya terlalu besar. Tapi kalau dalam bentuk uang, saya sudah bekerja sama juga dengan beberapa bank himbara, anggota DPR yang mau menyewa dalam 2-3 tahun ke depan itu, mereka dapat uang dan mereka mencicil ke bank dan lewat kami, mereka nggak terima uang lagi. Ada juga yang mereka mencicil rumah di pinggiran Jakarta gitu, itu lewat kami, bank himbaranya langsung memotong langsung dari kami. Jadi itu juga menurut saya satu alternatif untuk ke depan. Atau begini Pak Indra, mungkin nggak kalau misalnya tunjangan-tunjangan diberikan itu sifatnya lamsam, jadi nggak diberikan mau berapapun habisnya segitu diberikannya gitu. Jadi sifatnya reimbursement gitu, nggak lamsam. Ya mekanisme itu sebenarnya bukan DPR mutusin ya. Jadi dalam akuntansi negara tuh memang sudah ada standar-standarnya gitu. Termasuk salah satunya adalah dalam cara pemberian uang semacam itu. Sebenarnya buat DPR kalau dibuat lamsam jauh lebih enak juga gitu ya. Mereka di ini. Tapi risiko kalau lamsam juga harus sesuai dengan ini juga, standar harga yang fair gitu kan. Sebenarnya kami di sini sebagai rakyat berharap betul wakil rakyat kita yang terhormat di Senayan ini bisa kemudian juga bisa mendengarkan aspirasi dan juga berdialog bersama kita soal kenaikan tunjangan anggota DPR ini. Dan kita tahu saudara, naiknya tunjangan anggota Dewan yang fantastis jadi perhatian warga. Lalu apa saja komentar warga terhadap kenaikan tunjangan DPR? Kita simak berikut ini. Kalau bisa dibarengi dengan kerja nyatanya gitu di sekalian dijabarin, jadi pas berita ada angka itu muncul harusnya mereka juga sambil ini portofolio kita gitu, jadi kan misalnya kita bisa lebih percaya gitu kalau misalnya ada bukti kerja nyatanya juga gitu. Rakyat kita ini masih banyak yang belum, ini aja sudah banyak yang mencari pekerjaan lowongan, sementara anggota-anggota kita itu ya dinaikkan gajinya, fasilitasnya gitu.
menurut saya perlu dipertimbangkan atau dikaji ulang ya, apakah memang sepenting itu untuk memberi tunjangan rumah dengan gaji yang itu tadi lebih dari UMR dalam sehari mungkin ya. Kompas TV, saudara, juga melakukan polling melalui media sosial Instagram. Warganet diberikan pertanyaan, DPR dapat tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah dan tunjangan beras 12 juta rupiah, saudara. Setuju atau tidak? Sampai Kamis pagi yang menjawab setuju ada 13% atau 22 pemilih. Dan yang tidak setuju 87% atau 147 pemilih, saudara. Ini dia, kita akan saksikan bersama bagaimana polling Kompas TV soal tanggapan soal DPR dapat tunjangan rumah 50 juta dan juga tunjangan beras 12 juta. Dan hasilnya, saudara, 87% ini tidak setuju, sementara masih ada juga yang setuju, ini sebesar 13%. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Kemudian juga ada pertanyaan selanjutnya, ternyata DPR dapat tunjangan 50 juta rumah, ada juga tunjangan beras 20 juta. Lantas pertanyaannya, bagaimana dengan kinerjanya? 8% pemilih menilai kinerja DPR cukup baik, sementara, saudara, 92% menilai kinerja DPR belum terlihat, saudara. Nah, ini tadi polling Kompas TV yang sudah dilakukan begitu soal bagaimana tunjangan yang mengalami kenaikan begitu ya. Saya masih membahasnya bersama dengan Bung Lusius Karus dan juga ada pakar kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Lagi-lagi saya harus menyampaikan bahwa sebenarnya kita sangat berharap sekali bahwa anggota DPR bisa ikut berdiskusi, berdialog bersama kita karena anggota parlemen merupakan wakil rakyat yang memang seharusnya juga merasakan apa yang sedang dirasakan rakyat saat ini begitu ya. Saya mau ke Bung Lusius. Bung Lusius, tadi saya sempat menanyakan begitu ya. Ini gimana begitu? Apakah ini juga masuk karena memang biaya politik untuk jadi anggota dewan yang mahal? Sebentar, mau respon sedikit tadi yang disampaikan oleh Sekjen gitu ya, biar publik tahu juga bahwa mungkin saja salah satu alasan kenapa kemudian DPR diberikan tunjangan perumahan itu karena kita tahu KPK itu sudah sempat mengusut korupsi terkait dugaan pengadaan barang dan jasa dalam proyek renovasi rumah anggota DPR gitu ya, dan tersangka korupsinya itu sudah ditetapkan, cuman sampai sekarang nggak jelas di prosesnya gitu ya. Mungkin orang yang juga sedang ngomong itu tadi salah satunya tersangkanya gitu ya. Jadi saya kira sih penting juga untuk menjelaskan itu mestinya oleh Pak Sekjen ini bagaimana kabar tersangka korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di proyek renovasi rumah dinas anggota DPR, karena jangan-jangan kasus korupsi itu yang kemudian membuat DPR sendiri merasa daripada ini nanti diselewengkan lagi kalau ada renovasi berikutnya, mendingan kita kasih tunjangan pengganti fasilitas rumah dinas saja gitu ya. Tadi apa tadi yang ditanyakan oleh termasuk juga soal apakah ini masuk kenaikan tunjangan DPR ini karena memang biaya politik juga mahal loh untuk bisa jadi anggota dewan. Iya betul, saya kira memang ada yang menduga bahwa kenaikan tunjangan ini diputuskan oleh DPR untuk mengganti ongkos politik yang telah mereka keluarkan di pemilu gitu ya. Tapi kalau ini jadi alasan, ini konyol sekali gitu ya. Masa negara dibebankan untuk sebuah aktivitas pribadi anggota DPR saat mencalonkan diri jadi anggota DPR. Kan proses pencalonan itu atas inisiatif pribadi. Juga kampanyenya itu juga dibiayai oleh diri sendiri. Jadi mestinya tahu dong atau punya persiapan dong kalau mau maju sebagai calon anggota DPR. Kenapa kemudian negara yang harus dibebankan saat dia sudah terpilih gitu untuk mengganti uang-uang yang dia sudah keluarkan saat masa kampanye. Saya kira ini tidak relevan gitu ya kalau mau dijadikan alasan, walaupun kita tahu pasti ada urusannya dengan urusan mengganti ongkos politik yang telah dibuang itu gitu ya. Kenapa kemudian DPR mencari banyak cara untuk memastikan ada tambahan pundi-pundi masuk ke rekening pribadi mereka. Oke, termasuk juga ini sebenarnya tadi juga ada suara rakyat ya, begitu tadi kita sudah melibat suara warga yang mengatakan perlu loh dikaji ulang. Nah kalau dari pakar kebijakan publik, dari kacamata Anda Pak Agus Pambagio, perlu tidak untuk pemerintah pusat mengkaji ulang soal kenaikan tunjangan anggota dewan ini? Kalau masih berpikiran jernih perlu. Karena situasinya gini loh, kita nih semua ditekan supaya berhemat.
di daerah juga menggigit. Sementara kita di pusat ya turunlah gitu ya. Nggak usah lah itu dulu. Ini secara psikologis kan mengganggu masyarakat. Kita sudah susah, tapi mereka yang memikirkan kita tidak bekerja dengan baik. Artinya gini, coba DPR panggil seluruh yang komisi-komisinya kepada juga pemerintah, partner-partnernya, pikirkan bagaimana mengatasi krisis ini, bagaimana ekonomi kita bisa bangkit sehingga masyarakat bisa dapat lagi dana-dana anggaran dari pusat dan sebagainya, lalu guru juga bisa naik gajinya dan seterusnya, baru nanti pikir belakangan gitu loh. Jangan yang mikir dikasih dulu sementara yang hidup itu dibiarkan. Jadi menurut Anda perlu ada pengkajian ulang soal kenaikan tunjangan DPR ini? Ya, apapun alasannya, karena mereka bukan orang miskin. Kalau itu tidak naik pun tidak melarat kan. Tetapi masyarakat, dana-dana tersisa, dana-dana masyarakat yang harusnya digunakan untuk pengembangan masyarakat kan sudah habis buat MBD, habis buat Koperasi Merah Putih, dana desa dipakai tanggungannya. Kemudian dana CSR dari BUMN akan terpusat ada di Danantara. Itu kan membuat masyarakat bingung. Itu mesti bagaimana saya bisa bagaimana kita DPR bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita lihat pidatonya Perdana Menteri Singapura, we need jobs. Nah kita omong nggak itu? Kan cuma di mulut omong-omong saja. Nah itu bagaimana peran DPR untuk meng-create pekerjaan supaya tidak ada preman, karena preman-preman itu sebagian juga ada di sana dan sebagainya, dan semuanya itu menyulitkan masyarakat. Nah itu dulu dibereskan lah. Memang tidak besar perorangan, tapi ketika di total 500 sekian orang itu menjadi jumbo juga. Dan itu menyakitkan masyarakat, itu saja. Ini soal keadilan saja, prioritas. Mereka sekali lagi, mereka bukan orang miskin, bukan orang yang perlu ditunjang beli berasnya. Dan jadi ya, untuk rumah mereka bisa sebagian besar, kalau yang dari daerah kan bisa di apartemen yang biasa kan bukan soal kemewahan, karena dia pejabat negara, tapi soal fungsi dia untuk masyarakat itu seperti apa. Oke, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Agus Pambagio. Tapi begini, ini kan kalau kita lihat memang apa yang selalu dilakukan oleh DPR soal renovasi gedung, kemudian soal renovasi pemeliharaan rumah, begitu selalu kayaknya kok serba salah begitu ya. Ya karena korupsi kan. Enggak ada benarnya sih. Ya kan karena korupsi. Kalau korupsi itu dihukum mati gitu selesai. Ada efek jera. Kalau sekarang tidak ada, sudah dihukum sekian tahun, belas tahun, dapat remisi. Ya kan, sudah ini berkelakuan baik karena sholat. Sholat itu kan kewajiban manusia, bukan soal kelakuan baik. Ya kan? Dan ini mencederai hati rakyat, hati nurani rakyat menurut Anda? Sangat, iya. Loh jadi artinya ya mari kita korupsi aja sama-sama kita jarah, kan begitu. Karena hukumannya tidak berat dan masih bisa senyum. Paling sedihnya karena pakai rompi sama di borgol aja. Itu sebentar kan oleh media. Setelah itu ya selesai. Di penjara juga hidup enak gitu kan. Nah ini kan yang persoalan-persoalan seperti ini daftarnya karena korupsi. Kalau itu tidak ada, persoalan rumah renovasi itu mudah. Karena semua minta itu dari pimprolnya, dari apanya semua minta. Akhirnya si kontraktornya juga jadi tidak bisa hidup sejahtera kan. Karena harus bayar ini, bayar itu gitu loh. Intinya ya karena korupsi. Negara ini hancur karena korupsi. Itu aja. Saya sepakat ketika memang mau benar-benar serius dibenahi korupsinya begitu ya, rakyat juga akan meningkat kepercayaannya begitu, termasuk juga dengan DPR begitu ya, Pak. Ya lihat indeks korupsi kita naik terus kan, dan itu tidak ada yang care gitu, tetap aja dikasih amnesti lah, segala macam pengampunan dikurangi segala macam. Lu boleh saja, itu kemanusiaan, tetapi kan dosa dia pada rakyat ini kan harus dihitung. Oke, saya ke Pak Bung Lusius. Bung Lusius, ini kan tentu menjadi PR besar begitu ya bagi DPR untuk bisa meningkatkan lagi begitu, meningkatkan lagi lah kepercayaan publik yang dalam tanda kutip sudah kadung, sudah
degradasi begitu ya kepercayaan publik terhadap DPR. Apa yang bisa sebenarnya dilakukan oleh DPR dengan kenaikan tunjangan ini? Mungkin salah satunya soal peningkatan kinerja begitu ya, transparansi. Setelah reses itu apa yang sudah dilakukan oleh DPR begitu ya untuk bisa menyalurkan aspirasi mereka di konstituen mereka begitu, di dapil-dapil mereka. Selama ini dari temuan Formapi ada nggak sih sebenarnya bentuk transparansi itu yang sudah dilakukan oleh DPR? Saya kira satu-satunya alat atau instrumen yang bisa kita gunakan untuk menguji apakah DPR itu sungguh-sungguh sudah transparan selama ini gitu ya. Yang paling mudah di era modern ini, apalagi DPR sendiri mengklaim kalau sekarang itu DPR itu modern gitu ya. Jadi melalui website mereka gitu ya. Coba kita lihat saja di sana itu apa yang dikerjakan DPR. Terus apakah yang dikerjakan DPR itu dilaporkan tepat waktu di sana? Misalnya di sana itu ada kolom untuk melaporkan hasil dari setiap sidang yang dilakukan oleh DPR, namanya laporan singkat gitu ya. Di situ kita misalnya bisa melihat kesimpulan rapat apa yang kemudian diambil DPR bersama mitra kerjanya gitu ya. Tapi apa yang kemudian kita temukan, kolom berisi laporan singkat itu jarang sekali mengupdate secara tepat waktu gitu ya informasi-informasi terkait dengan hasil rapat yang dilakukan oleh DPR bersama mitra kerjanya gitu ya. Misalnya kegiatan di badan legislasi, kadang kegiatan hari ini informasinya itu baru kita bisa temukan di bulan depan atau bahkan di 2 bulan ke depan gitu ya. Jadi saya kira di website itu sendiri atau website DPR itu tidak bisa menjadi instrumen untuk menjadi referensi kita untuk mencari informasi utama gitu ya terkait apa yang dikerjakan oleh DPR gitu ya. Terkait dengan keuangan, khususnya untuk uang yang kemudian diterima oleh anggota DPR gitu ya, itu sama sekali tidak bisa kita temukan gitu ya. Kenapa kemudian akuntabilitas bagi anggota DPR itu jadi penting dan perlu kita dorong supaya uang-uang yang diterima itu bisa dipertanggungjawabkan ke publik gitu ya. Karena itu uang negara dari pajak rakyat gitu ya. Dan harus kembali ke rakyat lagi. Betul. Kalau kinerja mereka tidak bisa tunjukkan, minimal mereka punya kejujuran untuk menyampaikan ke publik untuk apa uang yang mereka terima itu digunakan gitu ya. Saya kira itu penting untuk didorong ke DPR sih. Oke, terakhir saya singkat saja ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk bisa kemudian apakah ada pengkajian ulang atau seperti apa? Singkat saja. Ya pengkajian ulang saja, karena ini masyarakat terreaksi semua dan situasi kehidupan ekonomi masyarakat kan tidak baik. Ya, terutama di daerah-daerah. Tolong itu dikaji ulang, karena lebih banyak orang lebih membutuhkan daripada tunjangan-tunjangan untuk kawan-kawan di DPR. Oke, baik, terima kasih pakar kebijakan publik Pak Agus Pambagio telah bergabung bersama kami. Kemudian dari Formapi, Bung Lusius Karus juga terima kasih sudah membagi perspektifnya bersama kami. Tentu saja kita masih berharap bahwa memang anggota DPR bisa ikut berdialog bersama begitu nanti di program-program Kompas TV lainnya, karena memang DPR merupakan wakil rakyat. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Pagi.